untuk mengkaji lebih dalam lagi, memahami siapa diri dan siapa Tuhan itu sebenarnya. Karena mengenal Tuhan itu, kata Ustaz, sangatlah mudah. Ya, yang sulit itu sebenarnya adalah mengenal diri. Ya, sebab dikatakan mudah, karena dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti kenal dia Robnya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Nah, siapa yang telah mengenal Robnya, di situ pula lah dirinya itu tiada. Jadi kuncinya, siapa yang mengenal diri pasti dia kenal Tuhannya. Sebab Tuhan itulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya. Kalaulah Tuhan itu yang menjadi rahasia diri kita, maka wajib kita ini menemui siapa sebenarnya sejati diri kita. Supaya kita tahu Allah Azza wa Jalla yang wujud semata-mata. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla yang wujud semata-mata secara mutlak, maka dialah yang bersifat, dialah yang hidup, dialah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, dan berkehendak. Dialah segala-galanya yang sebenarnya. Maka ketika itu dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad. Kalau kita sudah mengenal Allah, dia yang wujud dan dia yang bersifat, dia segala-galanya, pada saat itulah diri kita tidak ada lagi. Makna tidak ada, la haula wa la quwata illa billah. Betul-betul kita ini tidak punya kudrat, tidak punya iradat, tidak punya sama dan basar, kalam, serta hayat. Itulah diri kita ini sebenarnya adalah cermin atau kenyataan untuk memandang nyatanya akan Allah Azza wa Jalla yang wujud semata-mata itu. Ini Allah tegaskan, kullu syai'in halikun ila wajahahu. Tiap segala sesuatu itu pada hakikatnya tidak pernah ada. Kalaulah tiap segala sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada, lalu siapa sebenarnya yang ada? Illa wajahahu, yang ada itu hanyalah zat semata-mata. Kalau zat semata-mata yang ada, maka segala yang ada inilah yang disebut namanya wujudullah. Ini yang disebut namanya ainullah, wujud Allah dan kenyataan Allah. Jadi dalam bahasa tasawuf, ya, wujudullah ainullah itu disebut namanya cermin Allah, tempat memandang nyatanya akan wujud rupa diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Jadi bahasa kiasnya, Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Jadi dia melihat dirinya di luar dirinya itulah yang disebut namanya dengan cermin. Cermin itulah sebagai gambaran untuk melihat akan dirinya. Nah, sekarang mana yang dikatakan cermin untuk melihat dan memandang akan dirinya? Yang dikatakan cermin untuk memandang dan melihat dirinya itu, inilah yang dinamakan dengan Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang akan rupa dirinya. Makanya dikatakan Muhammad itu adalah bayang-bayangku dan akulah wujud bayang-bayang itu. Muhammad itu adalah cerminku, akulah yang bercermin sebenarnya. Sebab kalau tidak ada yang bercermin, tidak mungkin ada bayang-bayang di dalam cermin. Jadi adanya bayang-bayang di dalam cermin itu karena ada orang yang bercermin. Jadi kita mesti mengenal siapa bayang-bayang di dalam cermin itu. Nah, kita kenali rupanya bayang-bayang dalam cermin itu tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang bercermin, tentu bayang-bayangnya lah yang terlihat pada cermin itu. Nah, jadi cermin Allah itu adalah Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang akan wujud rupa dirinya Allah semata-mata. Makanya jangan dipisahkan Allah dengan Muhammad, jangan diceraikan Muhammad dengan Allahnya. Jadi Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu esa. Allah itu adalah nama diriku, Muhammad itu nama daripada wujudku. Esa dia, jadi dua nama satu wujud. Jadi sebenarnya mengenal Allah, menemui Allah, bertatap wajah dengan Allah itu bukanlah seperti Ustadz dengan Pak Sodikin, bukanlah seperti Pak Legino dengan Ustadz, bukan seperti ini. Tapi pertemuan kita dengan Allah itu maknanya adalah pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia pada diri sendiri ini. Makanya tidak pernah berpisah cerai Allah dengan Muhammad itu. Ini yang wajib kita pahami, supaya tidak ada dua wujud di dalam hidup ini. Allah sajalah yang wujud semata-mata. Kalau ada wujud yang lain selain wujud Allah, berarti sudah ada dua Tuhan di situ. Sementara Allah itu mengatakan dirinya Qul huwallahu ahad. Katakanlah
bahwa Allah itu adalah Esa. Jadi jangan sampai ada yang lain. Jangan sampai ada sesuatu. Kalau ada yang lain, ada sesuatu, itu maknanya sudah ada dua wujud, sudah ada dua Tuhan di situ. Nah, sedangkan Allah itu cuma yang Esa. Nah, inilah yang kita pelajari, ya, yang kita pahami sampai ke habisnya usia umur kita ini sebenarnya. Terima kasih Ustadz dengan penjelasan ya. Saya dulu ya. Sebagaimana penjelasan Ustadz tadi tentang satu wujud tadi ya Ustadz ya. Sementara kalau kita lihat dengan pandangan zahir kan bermacam-macam ya yang ada ini. Nah itu bagaimana kita menyatakan bahwa itu sebetulnya cuma satu wujud yang satu itu saja. Iya. Jadi maknanya ya satu wujud yang satu itu ya dijelaskan oleh para ulama kasab ya. Karena Allah itu cuma yang ahad satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka ulama kasab itu membuat suatu rumusan supaya kita itu mampu memandang hanya Dia lah yang wujud pada segala yang ada. Apa kata mereka? Suhudul wahda fil kasra. Pandanglah yang satu pada yang banyak. Itu maknanya pandanglah Allah yang wujud pada segala yang ada. Karena Dia cuma yang ada. Kalau Dia cuma yang ada, maka pandanglah akan dirinya pada segala yang ada ini. Itu yang pertama. Yang kedua, suhudul kasroh bil wahdah. Ya, pandang yang banyak pada yang satu. Bahwa segala yang banyak ini, inilah kezohiran untuk memandang nyatanya akan wujud Allah yang satu. Yang itu. Satu. Yeah. Jadi, kalau kita pahami dua rumusan ini, Allah itu wujud pada segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah wujud nyatanya akan diri Allah yang ahad dan yang tunggal. Nah, kemudian yang ketiga, suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah maka yang tanpa Allah. Kalaulah pandang Allah yang tanpa Allah, itu maknanya bahwa Allah lah yang memandang, melihat dan menyaksikan akan dirinya sendiri.